Sedikit cerita tentang kisah mobil ini, yaitu Daihatsu Grand Max Minibus. Jadi kawan-kawan, sebelumnya mobil ini bekas dipakai untuk antar jemput sekolah. Tapi hanya beberapa tahun aja sih, karena sekolah tersebut sudah menggunakan mobil yang dibeli dari sekolah. Akhirnya mobil ini gak kepake lagi, bingung mau dibikin apa ya. Mulai mencari ide, cari referensi di medsos, akhirnya ketemulah beberapa pilihan, yaitu pertama, bisa disewakan tapi agak beresiko. Kayaknya kalau nggak kenal-kenal banget, ngeri dicuri atau digelapin. Ngeri kayaknya. Nah, yang kedua, karena ukuran mobil ini yang lumayan cukup besar, banyak orang juga dibuat camper van. Liburan versi murah, hemat, tidur di mobil atau di tenda. Hehehe. Pas banget nih buat yang hobi camping kayak saya. Kayaknya cocok kalau dibuat camper van. Buat pengalaman baru, tapi kalau buat camper van itu kan lumayan mahal ya. Apalagi kalau di bengkel custom. Jadi saya mau buat sendiri dengan desain yang minimalis alias iris budget. Untuk proses modifikasinya, saya dibantu rekan saya yang terbiasa dalam hal interior dan mengerti dari segi bahan yang digunakan dalam proses pemasangan. Yang pertama, kita buka kancing-kancing plafon, handle, dan lampu bagian atas. Pelepasannya harus ekstra hati-hati ya, biar suatu saat plafon ini bisa digunakan kembali. Soalnya kalau beli lumayan harganya. Jadi plafonnya udah kebongkar. Kita nanti mau ukur berapa meter, nanti baru kita belanja PVC buat pasang atap plafonnya ya. Sambil kita lihat motif apa yang kira-kiranya bagus. Tapi sih kayaknya yang udah begitu deh. Jadi udah melepas kancing-kancing, terus lampu-lampu, soket-soket, sama pegangan tangan itu. Prosesnya agak lumayan ribet, jadi harus beberapa orang untuk melepasnya. Setelah plafon terlepas, kita ukur kira-kira kebutuhan plafon berapa. Jangan sampai salah beli atau kurang. Di sini saya diarahkan oleh penjualnya mengenai pemasangan, kualitas, dan bahan. Dia juga memberi ide bagaimana cara pemasangan yang kuat agar PVC ini tidak mudah goyang saat mobil dibawa jalan. Lumayan nih, tambah ilmu. Akhirnya saya belanja PVC kurang lebih 7 meter, besi holo, dan peredam panas untuk bagian atas secukupnya. Jangan lupa beli lem perekat dan skrup untuk pemasangan. Setelah belanja, kita ukur dan potong PVC sesuai ukuran atap. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih, karena bagian atap itu agak sulit dipasangnya.
Gampang kok untuk pemotongannya, bisa menggunakan pisau cutter. Masa tadi dia matanya nggak begini? Kapan? Sama dia pakai cutter. Enggak, posisinya dibalik. Oh. Oh kan, bener kan? Nah, setelah kita potong PVC-nya, kita coba simulasikan dulu. Kalau ukurannya pas, baru kita buat pemasangan yang permanen. Karena kalau langsung pasang permanen, khawatirnya masih ada kurang atau masih ada lebih. Jadi disarankan dipasang dulu sebelum permanen. Proses pemasangan masih atap kita ganti dengan PVC plafon. Proses masih 30%. Untuk atapnya udah sesuai diukur, tapi masih perlu tulang-tulangan yang buat memperkuat pelafonnya ini ya. Jadi kita harus cari ide lagi gimana caranya plafon ini bisa kencang dan gak goyang kalau mobil dipakai. Ini sebenarnya cara hemat. Kalau mau praktis bawa aja ke tempat-tempat khusus camper van, mereka lebih profesional. Tapi ini cara yang memang lagi gabut, lagi iseng, ada waktu, jadi ya coba-coba daripada enggak gitu kan. Tapi kalau memang ada kemampuan lebih, nggak apa-apa, langsung terima jadi di beberapa bengkel yang menyediakan camper van, itu lebih jauh proper. Mantap, kita lanjut lagi prosesnya. Nah, sebelum kita pasang permanen plafonnya, kita lanjut pasang peredam anti panas. Usahakan semua atap tertutup oleh peredam, biar ngurangin panas dari luar. Untuk kawan-kawan bisa menggunakan aluminium foil atau karpet sesuai selera atau sesuai budget ya. Setelah itu kita pasang besi hollownya untuk tulangan PVC. Di sini kita juga menggunakan lem sealant sebagai perekat dan skrup. Saya rasa sih cukup ya, karena PVC nggak terlalu berat, jadi besi hollow mampu menahan PVC tersebut. Nah, disinilah baru kita masang PVC-nya permanen. Usahakan letaknya presisi dengan baik saat pemasangan. Kita menggunakan skrup untuk mengunci PVC-nya. Pasangnya pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Yang penting rapi dan kuat.
Nah, pemasangan PVC-nya selesai. Sekarang kita akan pasang list dan finishing bagian atas dulu ya. Oh iya, saya juga nanti berencana akan membuat lantai dari vinil. Tapi di next video ya, kayaknya nggak bakal cukup kalau kita masukin di sini semua. Jadi pantau aja terus channelnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau membangun campervan sendiri. Lurus dulu, sampai sana itu kiri itu, biar langsung dapat dah. Iya. Kiri dulu. Oh iya, unit yang saya gunakan adalah Grand Max manual minibus 1500 cc. Tahunnya sih masih muda ya, yaitu di tahun 2022. Ya, mudah-mudahan tenaganya masih jos kalau diajak road trip. Oh, rem itu mah.